suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Tuhan kita, haleluya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama kemuliaan bagi Dia selama kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk bangsa ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa bangsa ini akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah, naikkan doa kami di hadapan tata-Mu. Kami nyatakan Kau Tuhan atas bangsa-bangsa, datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu.
kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi-Mu Yesus. Kami mau nyatakan Kau Tuhan. Kami nyatakan Kau Tuhan atas bangsa-bangsa. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu,
bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa. Kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, Yesus, bangsa-bangsa bagi-Mu, Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami berdiri di tempat ini Tuhan. Dan kami membawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah oleh kuasa darah-Mu Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, biarlah bangsa ini mengalami suatu perubahan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh semua bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Kata Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu berdoa, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Kami berdoa Tuhan. ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama ibadah di online. Selamat bergabung di GCA Kasih Kristus. Besok kita akan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mana kita lepas, ya, kita boleh memperingati di mana kita lepas dari penjajahan dari bangsa yang lain. Kalau bicara mengenai kemerdekaan, artinya kita independen, kita bisa berdiri sendiri, kita tidak terikat, kita tidak dijajah seperti yang tadi, diperbudak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingat juga bahwa ada waktu sekolah dulu ada yang sering katakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, ya. Jadi semua manusia, semua bangsa ingin ada namanya kemerdekaan, ada suatu kebebasan, ya, akan hidupnya sendiri. Nah, Bapak si Tuhan, apakah memang semua manusia itu benar-benar merdeka? Ya, apakah manusia itu semuanya memang mengalami suatu kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya? Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, pengertian atau arti dari kemerdekaan. Ya, nah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 1 bahwa kita katakan bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita itu adalah Kristus. Kalau kata merdeka di dalam bahasa Yunani itu euteria, itu punya mengandung makna, atau kalau kita lihat itu mengandung makna bahwa itu sedang berbicara atau berbicara tentang status hidup bebas. Jadi kalau di dalam dikatakan bahwa sebenarnya dia mengandung status hidup bebas, di mana yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, ya, bahwa memang di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus yang telah memerdekakan kita, ya.
Jadi seseorang tidak dapat memerdekakan dirinya sendiri. Bapak kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memerdekakan dirinya sendiri. Apa yang mereka tidak bisa lepas sama Bapak Yesus Tuhan. Apa yang mengikat mereka, apa yang membelenggu, yang menjajah sehingga semua orang mengalami perlunya kemerdekaan Bapak Yesus Tuhan. Yang memenjarakan kita atau yang menjadi menjajah hidup kita, yang kita juga bisa menjadi budak dari namanya dosa Bapak Yesus Tuhan. Ya. Semua manusia tanpa kecuali siapapun dia adalah seorang yang sebenarnya tidak mengalami suatu kemerdekaan. Ya, dia mengalami namanya dijajah. Nah, oleh sebab itu Kristus yang telah mengerjakan, mengerjakannya, yang telah melakukannya untuk kita, sehingga dikatakan di dalam ayat ini Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita nggak punya kemampuan, kita nggak bisa sendiri ya untuk memerdekakan. Dan di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan bahwa kita diselamatkan waktu yang tadi katakan bahwa kita dijajah atau dibelenggu atau jadi diperbudak namanya dosa, dan sekarang Kristus, melalui Kristus kita dimerdekakan. Dengan kau boleh katakan bahasa yang juga bahwa kita diselamatkan, ya, kita dilepaskan, kita dilepaskan dari budak dosa itu melalui Kristus. Dan itu adalah ayat yang ke-8, pasal 2 ayat ke-8 dari Efesus 2 ayat 8 adalah pemberian Allah. Sekali lagi, tadi kita baca bahwa itu Kristus yang memerdekakan kita. Dalam Efesus 2 dalam ayat 8 itu juga adalah pemberian Allah. Kita nggak bisa melakukannya, ya. Kemudian ayat ke-9, Efesus 2 ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita nggak bisa menyombongkan diri, ya. Nah, Bapak Yesus Tuhan, sekarang apa yang telah Kristus kerjakan, ya, yang telah memerdekakan kita, yang tadi dikatakan memerdekakan kita dari dosa. Bapak Ibu, kemerdekaan yang disediakan, yang telah dikerjakan, yang melalui Kristus, itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kenapa dikatakan kemerdekaan sejati? Karena kemerdekaan yang tadi dibelenggu, dijajah oleh dosa, kita benar-benar, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu yang saat ini, katakan bahwa kita dimerdekakan, ya, atau dari hukuman. Kita juga dimerdekakan dari hukuman akibat dosa, kuasa dosa, dan kehadiran dosa, ya. Nah, atau kita diselamatkan dari hukuman, dari dosa, kita juga diselamatkan dari kuasa dosa, kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Nah, Bapak Yesus Tuhan, kita bisa bicara, itu adalah bisa bicara mengenai yang lampau masa, ya, ada tiga masa, ya, tiga segi masa, masa yang lalu, kini atau sekarang, dan yang akan datang. Dan Kristus telah mengerjakannya dengan begitu sempurna. Dari Dia selamatkan kita, Dia lepaskan kita dari yang dulu, yang masa lampau, sekarang, dan yang datang kelak, Bapak Tuhan. Dari mana yang dulu? Waktu sebelum kita bertemu dengan Kristus, sebelum kita menerima Dia sebagai pribadi, sebagai juru selamat pribadi, kita adalah orang hukuman, ya.
Kita adalah orang hukuman, yang dulu kita adalah namanya budak, ya, tawanan. Makasih Tuhan, ya. Yang kalau kita dulu adalah orang yang selayaknya dapatkan hukuman karena kita diperbudak oleh dosa. Nah, Bapak isi Tuhan, kalau saya boleh katakan begini, seperti sebelumnya kita ini bukan orang yang benar. Ya, dulu kita jadi tawanan, jadi budak, orang yang berdosa itu adalah orang yang terbelenggu, orang yang terikat dulunya, Bapak situ. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, hidupnya ada di dalam kegelapan. Saya ngambil contoh misalnya Bapak Yesus Tuhan, kalau dulu kita ada di dalam hidup di dalam kegelapan, kalau masa yang lalu, sebelum bertemu dengan Yesus, kita yang masa lalu. Kalau misalnya dalam ruangan ini, kalau misalnya lampu dimatikan, bisa tolong lampu dimatikan, Bapak Ibu. Kalau kita yang saat ini, kalau kita yang tadi sebelumnya, kita yang dulu ya ada di dalam kegelapan seperti yang saat ini, Bapak isi Tuhan, gelap ya dulu, Bapak isi Tuhan. Kemudian karena kita kita nggak tahu namanya apa itu kebenaran, kita juga nggak tahu ya. Kemudian sekarang, nah, Kristus telah melepaskan kita. Kalau kita dalam kegelapan dulu ya, masa yang lampau kita ada dalam kegelapan, kita ada di dalam hidup kita di dalam dosa, Bapak isi Tuhan. Nah, sekarang kita dibawa oleh Kristus dari gelap ke terang, Bapak isi Tuhan. Bisa tolong lampu dinyalakan. Sekarang kita ada di dalam terang. Dulu kita nggak bisa melihat ya cahaya, melihat kebenaran. Sekarang kita ada dalam terang. Nah, Bapak isi Tuhan, Yesus telah membawa kita dari gelap kepada terang, Bapak Ibu, yang sekarang ini ya, dari yang hukuman yang kita dibenarkan, sekarang kita ada juga dilepaskan dari sekarang ini dari kuasa dosa. Dari segala ikatan kita telah dilepaskan, dan segala kekuatannya, Bapak isi Tuhan, dari segala kutuk, dari segala kita dilepaskan, Bapak isi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita hidup kita berjalan sekarang ini mencerminkan kebenaran. Ya, dulu kita nggak tahu kebenaran. Dari yang lampau kita jadi dibenarkan. Sekarang hidup kita ada kebenaran ya, setelah Kristus hidup dalam diri kita ada kebenaran, dan kita mencerminkan kebenaran. Apa sih Tuhan? Apa itu kebenaran? Yaitu apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Apa sih Tuhan? Dan sementara kita ada dalam dunia ini, orang-orang lain bisa melihat kita ada kehidupan yang memancarkan kebenaran. Apa yang isi Tuhan? Dulu kita orang yang tidak sabar, sekarang kita menjadi orang yang sabar. Orang bisa melihat kesabaran. Apa itu kesabaran? Itu di dalam apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, kesabaran itu ada di dalam diri kita. Oh, kita bisa memancarkan juga, Bapak isi Tuhan. Dulu kita nggak bisa mengampuni orang, yes, ataupun sulit mengampuni orang, tapi karena ada kasih Tuhan, waktu kita memancarkan kebenaran yang namanya kasih juga kepada orang lain. Orang bisa melihat kasih dalam hidup kita sekarang ini, ya Bapak. Dan sampai suatu nanti kelak
sampai kebenaran kita itu menjadi lengkap dan sempurna pada saat kita di surga. Sementara memang dalam dunia ini kita juga sedang ada saatnya jatuh, tapi tidak sampai kita hidup di dalam kehidupan yang dulu, yang lama, tapi kita bangun kembali dan tetap ada kebenaran dan sampai kesempurnaan nanti di surga. Ini kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran itu sekarang? Karena dulu kita orang yang nggak tahu ya apa itu firman Tuhan, ya apa itu kalau kita di dalam Galatia ini, Paulus sedang menghadapi orang-orang Yudaisme yang mereka memegang hukum Taurat, ya Bapak Ibu Tuhan, dan mereka menganggap bahwa mereka bisa berusaha melakukan Taurat ya untuk bisa dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang Taurat Tuhan itu ada 10, satu saja yang dilanggar, semuanya bisa gagal oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak bisa. Kita perlu namanya anugerah Tuhan untuk kita diselamatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran, Bapak Ibu Tuhan? Aduh, sulit sekali. Ya, mungkin saya nggak bisa. Bagaimana bisa menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran, Bapak Ibu Tuhan? Ada pada saat kita dibenarkan oleh Tuhan pada waktu yang lalu, pada waktu kita pertama kali menerima Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebenarnya ada Roh Kudus yang datang kepada kita di dalam diri kita. Ada Roh Allah yang mengubah hidup kita, Bapak Ibu Tuhan, yang mengubah hidup kita. Dan perubahan itu dari dalam, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Tuhan. Pada saat itulah Roh Kudus menjadi sumber kekuatan, menjadi kekuatan untuk menolong kita menjalankan kebenaran. Ya, seperti yang kata tadi, bagaimana kita orang bisa melihat karakter Kristus, karakter Allah. Orang nggak tahu bagaimana karakter Allah. Orang bisa melihat karakter Allah melalui diri kita. Kenapa? Karena ada hidup kita, ada mencerminkan, ada Roh Tuhan, ya, sehingga itu membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa selama kita menjalani hidup dalam dunia ini, setelah kita menerima Kristus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi juga, dan kita memancarkan kebenaran itu, bisa Bapak Tuhan, karena ada Roh Tuhan dalam diri kita, dan Roh Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita, dan juga Dia akan menolong kita, mengarahkan kita, ya, memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, ya, Bapak Ibu, kalau dulu kita mudah emosi, mudah marah, ya, yang waktu saat kita setelah ada Tuhan dalam hidup kita, ada Kristus dalam hidup kita, kita bisa lebih sabar, ya, dan tambah lama kita bisa bertambah sabar, bisa memahami orang lain, Bapak Tuhan, bisa Bapak Yesus Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, ya, mengasihi orang-orang yang membenci kita,
mengasihi musuh Bapak Yesus Tuhan seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, mengampuni orang lain yang telah mengkhianati, yang telah merugikan kita, yang telah mencelakakan kita. Kita bisa Bapak Yesus Tuhan karena ada Roh Tuhan yang hidup kita. Ya. Nah, inilah yang diinginkan, bahwa hidup kita mencerminkan kebenaran Bapak Yesus Tuhan. Kemudian yang bukan saja ada Roh Tuhan, pada saat kita ada dalam dunia ini, kita bisa memancarkan kebenaran karena juga ada kasih Allah. Yang pertama tadi ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Yang kedua ada kasih Allah. Ya. Pada saat waktu Allah datang dalam kehidupan kita, kasih-Nya juga hadir dalam kehidupan kita. Dia bukan saja melepaskan kita dari hukuman dosa, tapi Dia pada saat Dia hadir melalui Roh-Nya, juga dia juga hadir, kasih-Nya juga hadir meliputi hidup kita Bapak Yesus Tuhan. Ya, seperti di dalam Galatia pasal 5, Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, Bapak Tuhan. Jadi tingkah laku kita itu dipimpin oleh prinsip kasih, Bapak Tuhan. Prinsip kasih itu, nilai-nilai kasih itu kita dipimpin Bapak Tuhan. Karena apa? Ada waktu kita membuka hati, waktu kita menerima Kristus yang memerdekakan kita, bukan, Dia juga kasih-Nya melingkupi, hadir dalam hidup kita, ya, sehingga hidup kita itu dipimpin oleh kasih Tuhan. Jadi kita punya kemampuan, ya, untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Yesus Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengambilkan suatu ilustrasi. Ya, Bapak Ibu Yesus Tuhan. Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria yang diperkenalkan. Seorang pria yang diperkenalkan. Kemudian mereka hidup bersama-sama. Mereka ada dalam satu rumah. Dan mereka melakukan fungsinya, ya, masing-masing. Wanita ini Bapak Ibu Tuhan, dia berusaha untuk membahagiakan suaminya juga, ya. Dia berusaha menyenangkan suaminya, sehingga Bapak Tuhan, dia melakukan setiap pagi Bapak Ibu, ya, karena ini pria ini diperkenalkan. Mungkin dia nggak begitu mencintai mencintai pria ini. Dia bangun pagi-pagi, dia tetap berusaha lakukan yang terbaik, Bapak. Dia bangun pagi-pagi jam 5 pagi, ya. Dia bangun untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, ya. Dia juga menyiapkan sarapan, kemudian punya anak, dia juga untuk anak-anak mereka. Bangun pagi-pagi, Bapak Tuhan. Setelah semuanya tersiap, waktu suaminya bangun, ada hidangan. Demikian juga untuk anak-anak, Bapak Ibu Tuhan. Setelah itu dia waktunya untuk membersihkan rumah setiap hari, Bapak Ibu Tuhan, ya, sesuai dengan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, dia juga memberesin rumah, pakaian-pakaian, mencuci pakaian, dan semuanya, Bapak Ibu Tuhan, ya. Dan dia juga dalam waktunya dia akan pergi menjemput anaknya. Kemudian waktunya juga dia juga membantu suaminya, ya, untuk bekerja, untuk menambahkan penghasilan, Bapak Yesus Tuhan. Nah, dia melakukannya dengan rasa, Bapak Ibu, dengan tertekan, Bapak Yesus Tuhan. Ya, kalau misalnya pagi-pagi kalau suaminya lihat tidak ada, dia bisa dimarahi. Sementara
setelah sore hari dia juga harus siapin makanan dan memberesin sampai malam. Setelah suaminya tidur, dia baru tidur, Bapak isi Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan berjalannya waktu, suaminya ini meninggal. Bapak Ibu, meninggal. Dan akhirnya wanita ini menikah kembali. Ya, wanita ini menikah kembali. Nah, tapi dia bertemu dengan pria ini dan ada mengasihi pria ini. Kemudian setelah mereka juga hidup di dalam satu rumah, dalam satu keluarga, ya, wanita ini mengasihi pria ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau dulu dia melakukan juga seperti pada waktu dengan suaminya yang pertama, setiap pagi dia juga bangun pagi, ya, semuanya dia siapkan untuk suaminya, dan dia juga siapin sarapan, dia bersihkan rumah, dia rapiin, dan sesuai dengan jadwal dia. Mungkin dia sampai, kalau dulu Bapak Ibu dia lakukan, ya, kalau dia dulu dia kalau ada suatu salah dia ditegur oleh suaminya. Nah, Bapak Ibu, suatu saat pada saat dia membersihkan, tiba-tiba dia ketemu dengan jadwal apa yang dia lakukan dengan suaminya yang pertama. Bapak Ibu Tuhan, dia lihat jadwal, begitu padatnya, begitu banyaknya Bapak Ibu Tuhan, ya, dan dia rasanya tertekan sekali. Ternyata Bapak Ibu Tuhan, dengan suaminya yang sekarang ini, bahkan apa yang dia lakukan dengan apa yang dia kerjakan, ya, lebih banyak yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu, ya. Tapi dia nggak ada rasa beban, dia nggak merasa sesuatu tertekan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena dia mengasihi suaminya. Apa maksudnya Bapak Ibu Tuhan dalam ilustrasi ini? Bapak Ibu, sebelum kita mengenal Tuhan, ya, dulu kita kenal namanya hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah 10 perintah Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, dan seterusnya Bapak Tuhan, ya. Seperti tadi bahwa jangan hormatilah orang tuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, Bapak Tuhan, mungkin kita tahu, ya, tapi kita rasanya berat untuk melakukan perintah-perintah tersebut, Bapak Tuhan. Nah, pada saat setelah kita bertemu dengan Kristus, apa yang kita lakukan lebih daripada hukum Taurat, Bapak Tuhan. Jadi kenapa Bapak Tuhan? Karena ada kasih kita, ya. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan karena ada kasih Tuhan dalam diri kita. Kita bisa, bahkan kita lebih lagi, Bapak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang mengenal Kristus, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bapak Ibu, inilah kemerdekaan yang Kristus kerjakan, ya. Karena Bapak Ibu Tuhan, kalau dulu kita lakukan dengan tertekan, kita lakukan supaya kita dibenarkan, ya Bapak Ibu, ya, supaya kita dibenarkan. Bapak Ibu, saya di rumah, misalnya kalau misalnya anak saya di rumah, pada saat anak saya di rumah membersihkan rumah, Bapak Ibu, dia membersihkan rumah,
Dia membersihkan rumah bukan untuk mendapatkan status supaya dia diakui anak saya. Dia melakukan itu karena memang dia adalah anak saya, sehingga dia melakukannya, membersihkan rumah. Bapak Ibu, berbeda dengan kalau misalnya supaya ada orang lain, bukan anak saya, orang lain membersihkan rumah atau mengerjakan sesuatu supaya diakui statusnya menjadi anak saya. Beda, Bapak Ibu Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu Tuhan? Kalau kita diselamatkan, itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah anugerah Allah. Itu adalah diberikan secara cuma-cuma, Bapak Ibu Tuhan. Dan kita melakukan segala sesuatu yang tadi bukan untuk supaya kita diselamatkan. Tapi saya memang sudah diselamatkan, saya melakukannya, Bapak Ibu Tuhan. Ya, saya melakukannya. Nah, ini yang kita bisa nikmati. Ini yang bisa kita rasakan pada saat kita dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita merasa apa yang Kristus telah mengerjakannya, telah memerdekakan kita, jangan lagi dibelenggu oleh kuk perhambaan apapun. Ya, kita nggak bisa. Kalau Paulus katakan di dalam ayat yang pertama di dalam pasal 5 ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, katakan di dalam ayat terakhir bahwa jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi kita dikenakan kuk itu, jangan lagi terjerat, jangan lagi terperangkap. Kuk itu seperti suatu ikatan yang ada di leher, ada kalau sapi ya, di leher itu kuk yang mengikat. Jangan lagi terjebak di dalamnya, jangan lagi terjerat di dalamnya. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena apa-apa, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari kita, kalau setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan, itu seperti juga adalah hari kemenangan. Mari kita juga pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah melakukan kelepasan, kebebasan yang mutlak, kebebasan yang Dia berikan, yang Dia kerjakan, yang sungguh-sungguh, bukan saja masa yang lalu, sekarang, tapi sampai selama-lamanya, karena Tuhan telah berikan kepada kita. Selama iman kita kepada Kristus, kalau iman kita kuat dari Kristus, tentunya kita juga nggak selamat. Tetapi selama kita ada iman kepada Kristus, kita mendapatkan janji hidup yang kekal bersama dengan Kristus selama. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan gunakan kemerdekaan itu dengan hal yang sia-sia. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan apapun. Mari kita sungguh-sungguh, ya, bukan lagi melakukan untuk, tapi apa yang saya bisa lakukan, dan hidup kita mencerminkan kebenaran. Sekarang ini hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kebenaran, mencerminkan kasih Kristus untuk semua orang yang di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah melepaskan kami. Engkau telah membebaskan kami Tuhan, yang secara sempurna. Engkau memberikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan apa yang telah Tuhan kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau lagi terikat dengan apapun Tuhan, karena Engkau telah melakukannya dengan sempurna untuk hidup kami.
Tuhan saat ini siap apapun Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan kehidupan yang sia-sia. Kami tidak mau terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan kami tidak mau lagi terikat Tuhan, terjebak atau terperangkap di dalam semua tawaran-tawaran dosa, kehidupan yang dosa. Kami tidak lagi mau menggunakan segala kebebasan kami. Tuhan, kami mau menggunakan kemerdekaan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kami boleh melakukan kembali semua aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.